Oke, yang pertama ada bermain aktif. Bermain aktif merupakan kegiatan bermain yang mana kesenangan diperoleh dari apa yang sudah dilakukan oleh anak sendiri. Dalam bermain aktif, anak-anak benar-benar secara aktif melibatkan berbagai aspek perkembangannya untuk merespon, seperti aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Dalam bermain aktif sendiri terbagi menjadi beberapa bagian yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tactile play. Apa sih itu tactile play? Dari 5 panca indera anak, yang paling sering digunakan anak untuk mengeksplorasi lingkungan adalah indera perabanya atau yang bisa disebut dengan taktil. Taktil sendiri itu apa sih? Kegiatan bermain untuk meningkatkan kreativitas jari jemari anak. Nah, apa saja sih stimulasi tentang tactile play ini yang berdampak kepada perkembangan anak? Yang pertama, anak memberikan informasi tentang sumber rangsangan yang diterima oleh tubuh anak. Yang kedua, anak dapat membedakan rasa antara benda padat, benda cair, dan benda lembut dan kenyal. Nah, yang terakhir ketiga, anak dapat mengontrol kepekaan terhadap lingkungan seperti rasa, raba, dan emosi. Adapun beberapa contoh dalam penerapan tactile play dalam kehidupan sehari-hari melalui 3 benda padat, benda cair, dan benda lembut ataupun kenyal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada functional play. Definisi dari functional play sendiri menurut Piaget adalah suatu kegiatan bermain yang muncul setelah adanya refleks bawaan. Pada tahap functional play ini muncul ketika anak berusia 9-24 bulan. Functional play sendiri menekankan pada anak mampu memainkan alat permainan sesuai dengan fungsinya meskipun alat tersebut berupa miniatur maupun replika dari benda asli. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat dari functional play. Yang pertama yaitu mengasah kemampuan anak dalam mengklasifikasikan dan mengidentifikasikan suatu objek. Yang kedua yaitu mengenalkan konsep sebab akibat kepada anak. Yang ketiga yaitu mengasah keterampilan anak agar lebih kompleks. Yang terakhir yaitu contoh dari functional play. Yang pertama yaitu anak bermain mobil-mobilan dengan mengurutkannya sesuai warna dan ukuran. Yang kedua yaitu anak bermain menggabungkan balok tanpa melakukan kegiatan yang lain. Nah, pada permainan balok ini anak dikenalkan tentang konsep sebab akibat dan mengasah keterampilan anak agar lebih kompleks, di mana kemampuan sebab akibat ini dapat distimulasi ketika anak mampu menyusun suatu bentuk dari balok, sehingga anak mampu dikenalkan dengan balok yang awalnya berbentuk kotak-kotak yang disusun menjadi sebuah bangunan. Yang selanjutnya ada constructivist play. Constructivist play adalah suatu bentuk permainan yang mengutamakan proses membangun dan menciptakan suatu karya nyata berdasarkan imajinasi anak dengan menggunakan bahan seperti balok, lego, puzzle, plastisin, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada manfaat dari constructivist play. Constructivist play ini memiliki manfaat antara lain fleksibilitas dalam menerapkan strategi. Yang kedua, penguatan prinsip-prinsip yang baru dipelajari. Yang ketiga, ada kolaborasi materi yang digunakan adalah menyenangkan. Yang keempat, penggunaan objek non-literal yang memungkinkan anak melampaui informasi konkret ke imajinasi. Nah, contoh dari constructivist play ini bisa memanfaatkan kain flanel menjadi barang yang bernilai seperti menjadi ikat rambut, jepit rambut, bunga, tas, dompet, buket bunga, dan lain sebagainya. Baik, materi yang selanjutnya adalah destructive play atau permainan destruktif. Menurut Sujanto tahun 1988 menjelaskan bahwa destructive play adalah anak bermain dengan merusak alat-alat permainan seakan-akan ada rahasia di dalam permainan tersebut dan mencari tahu rahasia tersebut. Sedangkan menurut Freeman dan Munandar menjelaskan bahwa destructive play adalah permainan yang mencakup kegiatan anak dalam bereksperimen pada suatu benda
sehingga anak dapat mendapatkan pengalaman dan membuat suasana hati anak senang. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa destructive play adalah kegiatan anak bermain dengan merusak alat-alat permainan seakan-akan ada rahasia di dalam permainan tersebut dan memberikan pengalaman pada anak serta membuat suasana hati anak senang. Orang beranggapan mungkin destructive play atau permainan destruktif ini hanya merusak alat tanpa arti, namun dalam destructive play ini dapat melatih anak untuk menuntaskan rasa ingin tahu anak. Dalam permainan destruktif ini tidak hanya menggunakan benda saja, namun dapat menggunakan media halus seperti pasir, tanah, plastisin, bubuk biji-bijian, dan lain sebagainya yang tentunya aman bagi anak. Permainan destructive play ini dimulai pada usia balita, kisaran 1-5 tahun, di mana pada usia ini anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga anak akan merusak atau membongkar alat-alat permainan. Adapun manfaat dari destructive play yang pertama adalah mengajarkan sebab dan akibat. Destructive play ini mengajarkan sebab dan akibat pada anak karena dalam permainan ini anak akan merusak atau membongkar alat permainannya sehingga anak belajar konsekuensi atas tindakannya. Adapun contohnya seperti saat anak merusak mainannya atau menghilangkan mainannya, anak akan belajar bahwa jika anak tidak merapikan mainannya dengan baik, akibatnya akan membuat mainannya hilang atau konsekuensi lainnya yaitu mainan tersebut akan mencelakai orang lain. Guru atau orang tua dapat menjelaskan dengan baik pada anak sebab akibat tersebut pada anak. Yang kedua, ada melatih anak untuk memecahkan masalah. Ketika saat anak menyusun balok, anak akan berpikiran untuk menjatuhkan balok tersebut. Sehingga dalam hal ini anak berpikir untuk bagaimana cara balok tersebut agar tidak jatuh. Adapun contoh lainnya pada saat anak bermain mencari harta karun, anak akan diberikan instruksi oleh guru serta teka-teki sehingga anak dapat dilatih dalam memecahkan masalah dan memecahkan teka-teki tersebut. Yang ketiga adalah melatih kemampuan fisik motorik, di mana destructive play ini menggunakan panca indera anak serta koordinasi mata dan tangan, sehingga permainan ini dapat melatih kemampuan fisik motorik anak. Contohnya seperti saat anak memindahkan atau mengambil mainan dari kontainer satu persatu menggunakan tangannya. Destructive play ini juga melatih anak untuk tidak takut kotor dan mengenal tekstur benda. Contohnya seperti tadi saat anak bermain mencari harta karun menggunakan pasir, anak akan mengetahui tekstur dari benda pasir tersebut. Yang terakhir, ada melatih bekerja sama dan bertanggung jawab. Dalam destructive play ini, anak dilatih untuk bekerja sama dengan teman sebayanya. Contohnya seperti tadi, pada saat anak bermain mencari harta karun, anak akan bekerja sama dengan teman-teman sebayanya untuk mencari tahu teka-teki yang diberikan oleh guru. Dan destructive play ini juga melatih bertanggung jawab, karena melatih bertanggung jawab anak untuk bertanggung jawab atas mainan yang anak mainkan dengan tidak menghilangkannya dan menatanya dengan baik setelah digunakan. Permainan destructive play ini juga dapat diterapkan pada anak, contohnya seperti merobohkan balok, merusak tatanan puzzle, meremas-remas plastisin, merobek-robek kertas, dan mencari harta karun di pasir. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang creative play. Apa sih itu creative play? Creative play adalah permainan yang memungkinkan anak menciptakan berbagai kreasi dan imajinasinya sendiri. Adapun beberapa manfaat dalam bermain creative play, yang pertama, anak dapat mengasah kreativitasnya sendiri, dan yang kedua, anak dapat memecahkan masalah secara ringan. Adapun beberapa contoh dalam penerapan bermain creative play. Yang pertama, anak diajak bermain bebas spontan. Jadi contohnya seperti menari balet, yoga, dance.
Dan yang kedua, bermain membaca dan gerak cepat. Di sini ajak anak untuk memilih buku bacaan yang mereka sukai. Contohnya nih, anak memilih buku bacaan berjudul Kelinci. Di sini ajak anak untuk membuat perjanjian. Kalau dengar bunyi kata kelinci, otomatis nanti anak akan melompat. Jadi kita pendidik ataupun orang tua pada saat membacakan cerita tersebut ada kata kelinci, otomatis nanti anak-anak akan melompat. Jadi di sini ajak anak untuk merespon sebuah kata. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dramatic play. Dramatic play atau bermain drama atau bermain pura-pura adalah jenis permainan yang dimana anak menetapkannya sendiri, menerima peran dan memerankannya sebagai cara mereka untuk mengeksplorasi diri sendiri dan lingkungan. Nah, untuk manfaat dari dramatic play ini adalah yang pertama, mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Yang kedua, memperluas kosakata anak. Yang ketiga, mengajarkan regulasi diri atau self-regulation dan pengaturan emosi anak. Yang keempat adalah memberikan jalan keluar emosional bagi anak untuk memerankan skenario. Nah, berikut adalah contoh dari dramatic play. Yang pertama, bermain peran seperti anak menjadi orang tua bagi boneka atau berpura-pura menjadi dokter untuk memeriksa pasien. Yang kedua, berdandan. Misalnya anak berdandan menggunakan pakaian seperti orang dewasa atau menggunakan kostum yang dibuat khusus untuk anak. Yang ketiga, ada anak misalnya berpura-pura memperbaiki benda seperti memperbaiki televisi, memperbaiki keran dapur, memperbaiki mobil, sambil memberikan diagnosa masalah dan cara mengatasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada play games. Definisi dari play game sendiri adalah suatu jenis kegiatan permainan aktif yang memerlukan media dalam permainannya. Yang berikutnya yaitu manfaat dari play games. Yang pertama yaitu melatih fisik motorik anak. Dalam permainan play games ini, anak akan melakukan berbagai jenis permainan menggunakan media permainan yang interaktif, sehingga fisik motorik anak akan terstimulasi dengan baik. Yang kedua yaitu melestarikan permainan tradisional. Play games ini tidak hanya terkait dengan permainan online saja, tetapi juga dapat dilakukan melalui permainan-permainan tradisional. Dengan hal ini, ketika anak melakukan permainan secara play games, mereka juga dapat melestarikan permainan-permainan tradisional. Yang ketiga, mengenalkan games edukatif berbasis online. Dengan play games ini, anak akan dikenalkan dengan berbagai macam permainan edukatif yang bersifat online. Yang keempat yaitu mengenalkan teknologi pada anak. Play games erat kaitannya dengan internet atau teknologi, sehingga hal ini mampu dijadikan sarana untuk mengenalkan teknologi sejak dini pada anak. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh dari play games. Yang pertama yaitu ada permainan edukatif berbasis online seperti game-game online dan pembelajaran yang dikemas dalam game secara online. Yang kedua yaitu permainan tradisional yang memanfaatkan alat maupun tanpa alat seperti egrang, dakon, sugamanda, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu bermain pasif. Bermain pasif merupakan salah satu jenis permainan yang anak tidak mengeluarkan banyak energi, akan tetapi anak juga mendapatkan kesenangan yang sama seperti bermain aktif. Bermain pasif ini dapat mengembangkan kreativitas anak, mengembangkan imajinasi anak, dan mengembangkan kreativitas anak dan yang lainnya. Nah, mengapa bermain pasif anak tidak mengeluarkan banyak energi? Karena bermain pasif anak hanya menjadi penonton, menjadi pendengar, atau menjadi penikmat saja. Contohnya seperti menonton film, menonton televisi, membaca buku, dan